Baik teman-teman, di sini teman-teman mengikuti program Machine Learning Fundamental ya, atau Machine Learning Dasar. Nah, mungkin sebelum kita mulai lanjut lebih jauh lagi tentang apa sih itu Machine Learning, mungkin kita bisa melihat sedikit gambaran, sedikit perjalanan ya, yang biasanya dilakukan menggunakan Machine Learning. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya kita menggunakan Machine Learning, kemudian apa sih yang dapat kita lakukan menggunakan Machine Learning ini, dan apa sih pentingnya untuk belajar Machine Learning. Ini di sini teman-teman bisa melihat sketsanya atau gambar perjalanan dari mulai adanya data mentah, artinya misalkan teman-teman baik itu di kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan mempunyai data begitu ya, yang masih belum bisa disajikan untuk dipresentasikan seperti itu, misalkan data banyak sekali mahasiswa, kemudian data nama mereka, alamat, nomor induk mahasiswa, nilai ujian akhir, sampai dengan tanggal lahirnya seperti apa. Nah, itu kita sebut dengan data mentah. Karena kita belum tahu nih sebenarnya data ini mau kita gunakan untuk apa. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memiliki data mentah itu, biasanya kita akan menyimpan data tersebut ke kumpulan data yang lebih bermakna lagi. Artinya misalkan kita punya sekumpulan data yang mempresentasikan seorang mahasiswa begitu ya. Nah, kita bisa menyimpannya ke basis data nih. Mungkin bisa menggunakan basis data yang konvensional atau yang berupa file seperti Microsoft Excel ya. Nah, atau menggunakan database management system seperti mungkin jika teman-teman sudah belajar programming ya, mengenal yang namanya MySQL, kemudian SQL Server dan lain sebagainya. Nah, basis data ini biasanya nanti akan berisi data yang lebih terstruktur lagi. Misalkan data pribadi mahasiswa, maka nanti isinya bisa berupa nama, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian juga berisi alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian nanti kita punya tabel lain begitu, misalkan tabel tersebut diberi nama tabel ujian akhir, yang mana nih terdapat nilai mahasiswa tersebut mengikuti ujian, kemudian terdapat juga nomor induk mahasiswa, terdapat juga data siswa tersebut. Nah, kemudian setelah kita memiliki basis data, kita mulai ingin mengolah data tersebut dengan lebih efisien, kemudian juga dengan lebih efektif. Mungkin datanya itu bisa beribu-ribu baris gitu. Kemudian datanya itu bisa sangat beragam dan mungkin masih cenderung acak-acakan gitu ya. Mungkin masih ada kolom yang kosong, kemudian masih ada format tanggal yang tidak sesuai, masih ada nama yang mungkin typo, kode kelas yang mungkin masih belum sesuai, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengolah data atau basis data itu lebih mudah lagi, kita bisa menggunakan yang namanya machine learning. Jadi machine learning ini adalah sebuah produk pemrograman yang biasa dibuat untuk melakukan berbagai hal yang lebih efektif lagi gitu ya, lebih canggih lagi. Misalkan salah satunya adalah mengolah data tadi. Jadi dengan machine learning ini kita bisa membuat fungsi-fungsi yang nantinya bisa secara otomatis mengolah data yang kosong itu langsung dihilangkan, atau data-data yang duplikat atau berulang berkali-kali itu bisa langsung dihapus. Jadi tinggal satu yang unik. Kemudian bisa juga melakukan perhitungan yang sangat cepat gitu ya. Misalkan ada ribuan baris data, kemudian kita harus menghitung nilai ujian akhir, digabungkan dengan nilai presentasi, digabungkan dengan nilai praktikum misalkan. Nah, lebih cepat lagi jika kita menggunakan machine learning ini. Kemudian setelah kita mengolah data tersebut menggunakan machine learning, kita bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Misalkan yang kita butuhkan hanya nomor induk mahasiswa dan grade-nya. Jadi dari si A, grade-nya A, kemudian sampai misalkan si Z, grade-nya itu F alias tidak lulus gitu ya. Kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Dan kemudian informasi tersebut bisa kita tarik begitu ya. Informasi tersebut bisa kita gunakan atau bisa kita ekspor ke bentuk yang biasa kita sajikan ke orang lain. Misalkan ke rekan kerja atau ke dosen seperti itu. Yaitu biasanya berbentuk file Excel atau CSV. Seperti itu. Nah, kemudian
sebenarnya di industri itu banyak sekali penggunaan beberapa jenis bahasa pemrograman yang berbeda ya, yang digunakan untuk mengolah machine learning atau membangun machine learning ini. Biasanya itu menggunakan R, kemudian menggunakan Python, dan yang kita gunakan di Camp 404 ini adalah Python. Nah, di sesi 1 ini, kita akan mulai mengenal dulu apa sih bahasa pemrograman Python ini dan bagaimana kita bisa mulai menggunakannya. Jadi di sesi ini nanti teman-teman akan mempelajari persoalan sederhana menggunakan Python, kemudian pencabangan atau pengulangan, dan juga menggunakan fungsi. Yang pertama di sini persoalan sederhana, bagaimana sih kita bisa menampilkan teks, kalkulasi angka, dan melakukan input dan output. Nah, sebelum kita lanjut, kita pastikan dulu bahwa kita sudah menginstal Python yang bisa kita cek di www.python.org/download. Nanti teman-teman bisa melakukan download dan instalasi di link tersebut. Kemudian untuk text editornya, untuk mengolah bahasa pemrogramannya, kita bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk instalasi aplikasi Python dan instalasi Visual Studio Code-nya sudah saya bagikan ya teman-teman di grup Telegram, jadi nanti bisa ditonton ulang. Mungkin ada teman-teman yang masih belum berhasil seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mulai saja ya langsung ke bagaimana sih menggunakan Python ini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah selesai ya menginstal Python, kemudian menginstal Visual Studio Code, bisa langsung membuka Visual Studio Code-nya di sini. Kemudian teman-teman nanti bisa langsung bekerja dengan Visual Studio Code-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pertama kali, bagaimana sih mulai menggunakan Visual Studio Code ini? Kita coba dengan membuat file baru ya. Kita bisa klik File, kemudian klik New File. Di sini nanti kita bisa langsung save. Nah, kita save misalkan di folder Python ya. Saya sudah membuat folder di dalam folder admin. Kemudian saya beri nama folder Python dan saya tulis di sini misalkan nama filenya adalah hello dan jenis filenya ini kita ubah menjadi Python. Teman-teman nanti bisa langsung klik huruf P, kemudian nanti bisa scroll ke bawah dan akan menemukan jenis file Python. Kemudian kita bisa save. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lokasi dari file Python yang sudah kita simpan, yang sudah kita buat. Di sini saya menyimpannya di local disk device saya, di C, kemudian di folder users, di folder admin, dan di dalam folder Python terdapat file ini. Oke, kemudian kita mulai mencoba ya, bagaimana sih untuk melakukan tampil teks di Python. Kita bisa menggunakan print, kemudian teks yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin menulis hello Camp 404. Nah, kemudian untuk menjalankan Python ini atau file Python ini, kita bisa klik file, terus kita bisa langsung ke terminal ya. Maaf, tadi nggak perlu ke file, kita langsung ke terminal aja. Terus klik new terminal. Nah, di sini, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa posisinya sekarang ada di bagian folder admin. Nah, karena kita simpannya di dalam folder Python, kita maju satu langkah ke folder Python. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mengeksekusi file Python-nya dengan cara Python. Kemudian nama filenya apa sih? hello.py. Kemudian kita enter. Oke, di sini tampil Hello Camp 404 sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan tadi. Baik, sampai di sini mungkin sangat mudah ya, teman-teman bisa langsung mencobanya. Kemudian kita akan lanjut sedikit ke slide-nya ya. Nah, teman-teman tadi sudah bisa membuat program pertama, kita lanjut
Kita lanjut ke program yang sedikit perlu logika matematika ya. Jadi di sini masih logika matematika yang sangat simpel, bisa perkalian, bisa penjumlahan, dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf teman-teman untuk chatnya saya matikan terlebih dahulu ya, supaya tidak mengganggu screen-nya nih. Supaya teman-teman lebih nyaman lagi menyimaknya. Oke, kita kembali. Langsung kita coba teman-teman, gimana ya caranya untuk melakukan penjumlahan di Python. Nah, ini saya komen dulu, saya udah membuat beberapa baris kode ya. Tapi karena saya tidak ingin mengeksekusi dulu kode ke baris ke-4 sampai ke-7, saya melakukan commenting. Di sini saya bisa langsung klik tombol Ctrl K dan C secara bersamaan. Nah, jadi di sini nanti ketika saya memanggil file mulai python.py, maka baris ke-4 sampai ke-7 tidak akan dijalankan seperti itu. Kita coba. Nah, di sini teman-teman sudah melakukan penjumlahan ya. Penjumlahan 3 ditambah 3 itu disimpan di yang kita sebut dengan variabel A. Kemudian kita melakukan print untuk variabel A tersebut, maka akan ditampilkan angka 6 karena hasil penjumlahan dari 3 ditambah 3. Ya, kita lanjut. Setelah teman-teman bisa kalkulasi, tadi secara langsung ya, jadi ada 3 ditambah 3 langsung kita tampilkan saja. Nah, bagaimana ya ketika kita ingin melakukan input yang lebih dinamis? Jadi nggak pengen cuma 3 tambah 3, tapi bisa 5 tambah 6, 10 tambah 11, dan lain sebagainya. Sesuai dengan keinginan kita. Kita hapus komentarnya, kita bisa klik tombol Ctrl K dan U bersamaan, kemudian gantian ya. Baris 1 dan 2 kita komentari. Jadi di sini kata kunci supaya kita bisa melakukan input ya melalui keyboard kita. Jadi kita bisa ngetik nih nanti angka yang ingin kita jumlahkan. Itu adalah dengan menggunakan keyword input. Jadi di sini untuk variabel A kita meletakkan integer untuk menginput angka yang pertama. Kemudian di baris kelima kita membuat variabel B untuk menginputkan angka kedua. Dan kemudian kita menyimpan penjumlahannya ke dalam variabel jumlah. Jadi A ditambah B kita masukkan ke dalam variabel jumlah. Oke, maaf teman-teman, gangguan sedikit ya. Nah, lanjut. Tadi kita sudah menyimpan A plus B-nya ke jumlah. Kemudian kita bisa menampilkan hasilnya dengan cara print. Kemudian ini teks ya, teks ini bebas, misalkan saya ingin kata-katanya adalah jumlah. Nah, kemudian kita beri tanda koma supaya variabel jumlahnya ini bisa terbaca. Jadi langsung saja menggunakan kata jumlah. Sama persis dengan variabelnya, jangan sampai berbeda ya. Kita coba jalankan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaannya ya. Jadi ketika kita menggunakan input, kita nggak bisa langsung menampilkan apapun ya. Tapi kita bisa ketik lewat keyboard kita, misalkan saya ingin angkanya tuh 9, kemudian di enter, angka keduanya saya mau 1 deh. Nah, kemudian nanti setelah kita sudah menginputkan angkanya, akan dijumlahkan oleh Python-nya, yaitu jumlahnya adalah 10. Ya, masih sangat mudah ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan banyak menemui studi kasus di slide-nya, tapi teman-teman tidak perlu mengumpulkan, teman-teman silahkan langsung mencoba, mempraktikkan, dan jika itu berhasil, it's a good job buat teman-teman, nggak perlu dikumpulkan dan nggak perlu khawatir kalau misalkan belum bisa, teman-teman bisa langsung tanyakan di grup Telegram. Ya, kita masuk ke sesi selanjutnya. Di sini adalah pencabangan dan pengulangan. Apa sih yang disebut dengan kondisi ya? Jadi kita akan mencoba membuat sebuah pencabangan atau pemilihan kondisi. Jadi kondisi ini biasanya kita temui untuk menentukan sesuatu
output atau suatu luaran ya. Jadi misalkan kondisinya untuk sebuah kata kunci, kita memasukkan password begitu. Nah, kalau kata kuncinya itu benar sesuai dengan kondisi yang kita buat, maka akan mengeluarkan teks Anda berhasil login. Tapi jika hasilnya itu tidak sesuai, maka nanti kita bisa memberikan output lain, misalkan login gagal seperti itu. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan skemanya. Jadi skemanya adalah menggunakan if, kemudian kondisinya apa, misalkan kata kuncinya yang benar adalah tes 1, 2, 3. Kemudian aksi berhasilnya apa? Jika berhasil, maka cetaklah Anda berhasil login. Tapi jika di luar dari kondisi itu, artinya kita menginputkan password selain tes 1, 2, 3, maka kita perlu menampilkan kata kunci tidak sesuai. Seperti itu. Mungkin kita coba ya. Kita coba ikutin yang ada di slide. Oke, teman-teman, kita lihat lagi nih. Yang pertama adalah kita menginput sesuatu. Yang kita inputkan adalah password ya tadi ya. Password. Nah, setelah kita perlu menginput, apalagi yang kita lakukan? Membuat kondisi. If kunci sama dengannya 2 kali ya. Tes 1, 2, 3. Maka tampilkan login berhasil. Ya, sampai di sini ada tanda merah. Apa ya yang salah? Ya, teman-teman perlu menambahkan titik 2. Oke. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, kunci ini apa ya? Harus kunci kah atau boleh berbeda? Jadi kunci ini disesuaikan dengan nama variabel yang kita gunakan untuk menyimpan inputannya. Karena kita di sini menginputkan password lalu kita simpan ke kunci, maka kondisi yang kita buat adalah kunci sama dengan tes 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian untuk kondisi lain, kalau misalkan nggak nginputin tes 1, 2, 3, apa yang terjadi? Kita gunakan kondisi lain, yaitu else. Yang kita lakukan adalah login gagal, misalnya seperti itu ya. Ya. Kita sudah selesai dengan kodenya, kemudian kita coba eksekusi. Passwordnya misalkan tes 1, 2, 3 ya, sesuai dengan yang seharusnya. Maka yang ditampilkan adalah login berhasil. Teman-teman perhatikan ya di bagian bawah. Nah, kemudian kita coba ulangi perintahnya. Kita coba inputkan password yang salah. Misalkan tes 000. Maka login gagal. Seperti itu. Kita lanjut ya, teman-teman. Setelah tadi kita sudah belajar pencabangan, mengecek kondisinya benar atau enggak ya. Sekarang kita mulai belajar pengulangan. Nah, pengulangan ini kita menggunakan for. Jadi kata kuncinya adalah for. Nah, pengulangan ini adalah memerintahkan gitu ya. Jadi kita meminta supaya Python ini melakukan sesuatu hal secara berulang sebanyak yang kita inginkan. Jadi di sini contohnya for x in range 10, artinya lakukanlah perulangan untuk x ya, untuk x sebanyak 10 kali.
Jadi nanti akan mengulang sebanyak 10 kali. Nah, apa yang harus diulang? Yang harus diulang adalah kondisi di bawahnya. Misalkan kita ingin menampilkan sesuatu secara berulang, maka kita bisa mengisi dengan print X-nya, seperti itu. Kita coba ya teman-teman. Kan for X in range 10. Kita coba 5 deh. 5. Kemudian kita print. Kita coba variasi sedikit ya. Kita print angka sama dengan, kemudian jangan lupa koma, karena kita ingin memasukkan X-nya supaya terbaca. Ya. Kita coba eksekusi. Nah, jadi di sini kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang harus diulang, yaitu menampilkan teks angka sama dengan, terus diisi dengan nilai X-nya. Nah, teman-teman perlu memperhatikan bahwa ketika kita menggunakan bahasa pemrograman, itu berhitungnya mulai dari 0, bukan dari 1. Jadi salah satunya di sini contohnya, teman-teman ingin mengulang sebanyak 5 kali. Tapi angka pertama yang ditampilkan bukan angka 1, tetapi angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ini tetap ya 5 kali ya, bukan 4 kali. Ini adalah 5 kali, tapi dimulai dari 0, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba untuk yang lainnya. Nah, untuk skema lain yang bisa kita lakukan untuk pengulangan itu adalah menggunakan while. Jadi selain for ya, kita bisa menggunakan while. Jadi perbedaannya adalah ketika kita sudah tahu pasti kita mau mengulang seberapa banyak, kita menggunakan for. Karena tadi kita menentukan range-nya, misalkan 5 kali pengulangan aja, atau 10 kali pengulangan. Tapi untuk while, di sini tidak ada range, jadi kita tidak bisa menentukan berapa banyak pengulangannya. Tetapi pengulangan ini bisa dibatasi dengan menggunakan aksi tertentu. Jadi di sini while, kondisi yang kita miliki apa, dan juga aksi untuk bisa membatasi pengulangannya ini apa. Seperti itu. Nah, misal kita langsung jalankan saja contohnya ya. Jangan lupa kita komen dulu yang atas supaya tidak terbaca dulu. Di sini misalkan penghitung sama dengan 1, menghitung. Wah, ini ada 2, salah ya teman-teman. Jadi ada 1 saja tanda sama dengannya. Kemudian maksimumnya misalkan 3. Kemudian while menghitung kurang dari max ya. Maka kita melakukan apa nih? Kita menampilkan variabel penghitungnya. Nah, kemudian yang ingin kita lakukan supaya bisa membatasi pengulangan ini, kita selalu membuat penghitungnya ini ditambahkan 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba jalankan. Oke, jadi di sini teman-teman memiliki variabel penghitung ya, yaitu 1, angka 1. Kemudian memiliki variabel maksimal atau max sebesar 3. Nah, kemudian kita ingin melakukan pengulangan. Pengulangannya kita lakukan selama penghitung itu masih lebih kecil daripada max. Nah, lalu kita akan menampilkan
penghitungnya. Jadi yang ditampilkan penghitungnya ya. Jadi dimulai dari angka 1. Lalu untuk membatasi supaya pengulangannya nggak terus bertambah ya, misalkan ini penghitungnya dimulai dari 1, kemudian kita tidak membatasi maksimumnya, maka dia akan terus berulang, bisa sampai tak terhingga. Nah, kalau tak terhingga begitu, teman-teman nanti prosesor di laptopnya bisa kewalahan ya, bisa nge-hang laptopnya. Nah, maka dari itu kita melakukan pembatasan dengan cara penghitung yang tadi kita tampilkan itu selalu ditambah 1, supaya saat nanti mulai mengulangi lagi, maka angkanya sudah bertambah menjadi 2. Nah, karena ketika dia ditambahkan 1 lagi, misalkan 2 ditambah 1, artinya 3, maka dia udah nggak bisa ditampilkan karena penghitungnya sudah lebih besar daripada maksimal. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman intinya adalah jangan takut dan jangan capek untuk mencoba gitu ya. Jadi nanti di sini banyak sekali studi kasus yang lebih kompleks ya daripada yang dijelaskan saat ini, tapi konsepnya sama. Jadi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silakan ke grup Telegram seperti itu. Jadi jangan khawatir. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah menggunakan fungsi. Nah, menggunakan fungsi ini adalah kita bisa jadi kita bisa membuat satu fungsi atau satu paket baris kode yang memiliki tujuan tertentu gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi. Nah, misalkan di sini ada contoh def hello, kemudian apa yang akan dilakukan di dalam fungsi itu, misalkan print ini dari fungsi seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kenapa perlu menggunakan fungsi ketika kita bisa misalkan menulis saja baris kodenya gitu. Nah, yang penting adalah kita ini ingin mengelompokkan beberapa baris kode yang punya tujuan terhubung gitu ya. Mereka berrelasi antara baris yang satu dan baris yang lainnya. Misalkan kita punya fungsi hitung hasil ujian akhir, maka nanti di dalamnya akan ada kalkulasi dijumlahkan nilainya dulu, kemudian ada persentase nilainya, baru nanti hasil akhirnya akan keluar. Nah, jadi ketika kita sudah membuat fungsi tersebut, maka fungsi ini bisa dipanggil lagi nantinya di fungsi yang lain atau di baris lainnya. Misalkan nih, def halo. Nah, kemudian di sini halo ini teman-teman adalah nama fungsinya ya. Jadi di sini adalah nama fungsi yang bisa dipanggil untuk baris selanjutnya. Jadi ketika misalnya nanti teman-teman sudah punya fungsi hitung ujian akhir. Nah, ketika di baris bawah lagi nanti, di baris yang paling bawah nanti teman-teman ingin menghitung atau menemukan siapa nilai yang terbesar, maka teman-teman tinggal melakukan maksnya dari fungsi hitung nilai ujian akhir tadi, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari penggunaan fungsi ya teman-teman. Nah, di sini juga nanti bisa melakukan beberapa hal, kayak misalkan di dalam fungsi ini kita ingin input, kemudian kita ingin print, kemudian kita ingin mengalihkan sesuatu atau menjumlahkan sesuatu, itu bisa dilakukan di dalam fungsi. Seperti itu. Mungkin karena waktunya nggak terlalu banyak ya, jadi untuk bagian ini nanti teman-teman bisa lanjut belajar mandiri seperti itu. Oke, kemudian kita sekarang lanjut ke sesi yang kedua. Di sesi kedua ini, teman-teman nanti akan mulai belajar untuk mengolah data menggunakan Python. Nah, di sini jadi di Python kita bisa menyimpan data yang kompleks dan kemudian kita olah data tersebut. Di sini di dalam Python kita bisa menyimpan data menjadi beberapa jenis atau beberapa bentuk. Di sini ada list, ada tuple, ada dictionary, ada set. Dan setiap dari jenis data tersebut berbeda-beda karakteristiknya. Jadi di sini misalkan tipe data list. Di sini tipe data list itu digunakan dalam membentuk sebuah tabel
yang bisa kita lihat di sini merepresentasikan data yang ada ya. Jadi misalkan di sini kita punya beberapa data nama, misalkan di sini ada Bayu, Wati, dan Budi. Kemudian jika kita print, maka ini akan jadi satu kesatuan. Jadi Bayu, Wati, dan Budi ini bukan berada di tempat yang berbeda-beda, tapi dia berada di satu tempat yang berbeda gitu. Jadi di L1 ini ada Bayu, Wati, dan Budi. Oke, kita coba ya. Oke, mungkin kita coba di hello deh ya. Sebagai contoh, kita buat misalkan di sini ada L1, atau misal kita analogikan ini sebagai sebuah kelompok ya. Misalkan kelompok 1, ada siapa aja ya di kelompok 1? Di sini kelompok 1 ada Wati, ada Budi, dan ada siapa ya tadi namanya? Bayu. Kemudian kita langsung print saja untuk lihat hasilnya. Kita coba jalankan ya. Python hello ya, hello.py. Ya, jadi di sini teman-teman yang membedakan ketika kita membuat misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada Wati. Misalkan di sini di B ada Budi. Misalkan di sini ada Bayu. Nah, inilah yang akan membedakan yang disebut dengan list dengan variabel biasa. Ketika di variabel biasa, Wati ini sendirian, kemudian di B, Budi sendirian, dan di C ini Bayu sendirian. Tapi dengan list, kita menyatukan Wati, Budi, dan Bayu ini di dalam satu kelompok yang sama, seperti itu. Jadi Wati, Budi, dan Bayu berada di satu tempat yang sama, seperti itu. Nah, untuk list, nanti teman-teman bisa membaca ada beberapa fungsi untuk mengolah data list tadi ya. Jadi ada insert, misalkan kita ingin menambahkan nama lain, misalkan tadi ada Wati, Budi, Bayu ditambahkan dengan Anissa gitu. Kita bisa menggunakan insert. Oke. Dan lain sebagainya ya teman-teman. Nanti bisa dicoba. Nah, misalkan kita mau coba menghapus ya. Menghapus salah satu nama di kelompok ini. Misalkan kita mau coba kelompok 1, kemudian kita remove ya. Kita remove misalkan Wati. Ya. Oh, sorry. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan ya di sini. Tadi satu kelompok, di kelompok 1 itu ada Wati, Budi, dan Bayu. Tapi ternyata kita pengen ngeluarin Wati nih dari kelompok 1. Maka kita bisa menggunakan fungsi remove dengan cara nama listnya apa ya? Nah, nama listnya adalah kelompok 1. Terus kita menggunakan dot atau titik ya. Jadi kelompok 1 titik remove. Jadi Wati yang ingin kita remove. Nah, setelah kita remove Wati dari list kelompok 1, maka ketika kita tampilkan, Wati udah nggak ada lagi di kelompok 1, jadi tinggal Budi sama Bayu. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi yang lain, teman-teman. Yang penting, teman-teman nanti memperhatikan nama listnya apa, kemudian bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti remove, insert, clear, dan lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu tipe data tuple. Jadi di sini tipe data tuple itu bisa menyimpan sekelompok data berurutan. Jadi untuk urutannya itu tidak bisa
ubah ya. Misalkan di sini ada data angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak bisa diubah seperti itu. Nah, kemudian keistimewaannya lagi di tuple. Tuple ini bisa menampung beberapa jenis tipe data gitu ya. Jadi di sini teman-teman perhatikan di bagian data, variabel data ini berupa string ya. String itu adalah teks. Artinya 1, 2, 3, 4, sampai 8 ini berupa teks karena menggunakan petik 2. Nah, berbeda dengan variabel data angka. Ini merupakan tipe data integer. Jadi integer itu adalah tipe data untuk angka. Apa bedanya string yang di atas dengan angka atau integer yang di bawah? Kalau misalkan 1, 2 itu kan berupa teks, kita tidak bisa menjumlahkan ya, kita nggak bisa mengkalkulasikannya menggunakan matematika. Tapi kalau kita menggunakan integer, maka kita bisa menjumlahkannya. Mungkin seperti itu ya, teman-teman bagi yang belum tahu sebelumnya. Nah, tuple itu bisa menerima antara yang integer, yang string, bahkan dicampur di dalamnya ada list juga, dan di dalamnya itu ada tuple itu sendiri. Nah, jadi dia bisa menampung semua tipe data. Nah, tapi teman-teman perlu memperhatikan, artinya di sini kita mengkelompokkan mereka berdasarkan urutan ya. Misalkan di tuple data campur ini ada integer 1, kemudian ada Budi, ada 1996, kemudian ada list ini. Teman-teman jangan terkecoh dengan jumlah atau dengan isinya. Karena kita urutkan ya, misalkan 1 ini adalah kolom yang pertama. Atau indeksnya adalah indeks ke 0, karena dimulai dari 0 ya tadi. Kemudian Budi ini ada di indeks ke selanjutnya. Ini urutannya kedua, kemudian 1996 ini urutannya ketiga, dan list ini secara satu kesatuan berada di urutan keempat. Bukannya Bekasi ini di 4, kemudian Jawa Barat itu di 5, tidak. Tapi Bekasi dan Jawa Barat ini satu kesatuan, berada di indeks ketiga atau urutan keempat. Seperti itu. Begitu juga SD, SMP, SMA. Ada 3 data nih sebenarnya, tapi kan mereka udah jadi satu kelompok, udah jadi satu kesatuan, maka mereka berada di lokasi yang sama, yaitu di indeks yang ke-5. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman ingin coba memperhatikan ya. Teman-teman silahkan diperhatikan sedikit terkait dengan tuple ini. Nah, tadi saya menyebut elemen-elemen itu apa sih, indeks-indeks itu apa. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sini ya. Perhatikan sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi elemen pertama itu kita sebutnya indeksnya ke 0. Nah, indeks ke 0-nya itu tadi apa? Berarti 1 ya. Jadi elemen ke-1 itu adalah 1. Nah, jadi berbeda antara yang biasa kita sebutkan elemen ke-1, tapi ngaksesnya yang ke-0, karena ini dimulai dari 0. Jadi ini adalah indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau teman-teman sering berlatih, nanti teman-teman akan terbiasa dengan urutan-urutan indexing yang ada di Python gitu ya, atau bahkan di bahasa pemrograman lain sebenarnya sama. Nanti di sini akan banyak modifikasi dan kompleksitas yang berbeda, teman-teman silahkan mencoba sendiri ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tipe data dictionary. Ini cukup berbeda daripada 2 tipe data yang tadi ya. Di sini bentuknya tidak seperti yang pertama dan kedua, tapi di sini teman-teman bisa membuat sebuah dictionary dengan penamaannya apa? Misalkan kamus mobil, sama dengan di sini ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Kemudian untuk satu elemen yang ada di dalam tipe data dictionary ini berisikan
kita bisa sebut dengan dua karakter ya. Di sini jadi ada yang sebelumnya pabrikannya Toyota. Ini satu pasangan nih, jadi pabrikan Toyota. Ini satu pasangan di dalam satu elemen yang sama. Kemudian nanti elemen keduanya berisi model, yaitu Avanza. Dan juga tahun berapa? 2020. Jadi ini adalah satu elemen yang sama nih, pabrikan dan Toyota ini sepasang di dalam satu elemen yang sama. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya, kita coba lanjut. Di sini teman-teman bisa mencoba nanti beberapa jenis dictionary yang berbeda dari yang contoh pertama ya. Nah, selanjutnya nanti setelah dictionary kita belajar tentang dataset. Di sini tipe dataset mirip nih ya. Dia mirip sama bagian pertama dan kedua. Jadi di sini dia berupa satu elemen itu satu isi, tapi menggunakan kurung kurawa, buka dan kurung kurawa tutup. Nah, jadi apa sih perbedaannya dataset dengan data-data sebelumnya? Dataset ini adalah sekelompok data yang tidak terurut, jadi bisa diubah. Nah, jadi seperti yang tadi teman-teman buat list ya, karena datanya tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, maka teman-teman nanti jika ingin melakukan pengubahan letak data di dalam sebuah tipe data itu bisa menggunakan set, karena nanti di set itu teman-teman bisa melakukan sorted. Nah, jadi nanti bisa diurutkan dari yang paling abjad paling awal ya sampai ke akhir. Misalkan dari ini kan awal mulanya adalah dimulai dengan expander, Avanza, Xenia, dan R3. Tapi karena sudah di-sort, teman-teman perhatikan di sini sudah di-sorted menggunakan fungsi sorted ya. Nah, maka nanti datanya akan terurut dari yang A dulu, abjad A, baru E, kemudian EX, dan X. Gitu. Ini fungsi-fungsinya nanti teman-teman bisa coba. Saya ingatkan kembali ke teman-teman, semangat belajar, kemudian jangan lupa untuk mencoba studi kasusnya beragam, kompleksitasnya pun berbeda-beda, nanti bisa saling berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian nanti tidak perlu sungkan-sungkan untuk berdiskusi di grup Telegram ya. Oke, Kanisa, mungkin dari saya seperti itu. Silakan Kanisa. Terima kasih banyak Kak Asti. Baik, ya itu tadi benar sekali katanya Kak Asti. Jadi kita harus di sini, apalagi seorang programmer ini, kita harus sering mencoba studi kasus yang ada. Ya seperti itu, baik yang sudah diberikan atau mungkin ada studi kasus yang bisa kita pelajari dari yang lainnya, seperti itu. Baik, dari saya, Anissa Putri Karlina, dan juga Kak Afianti Nastiti, pamit undur diri. Terima kasih atas antusiasme teman-teman pada sesi Zoom di kelas Machine Learning ini. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.